Alhamdulillah wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah desa Keluarga Termati, yang saya hormati senior kita Bapak Sunadi, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana di pagi hari ini setelah mengasih tugas ke anak-anak, saya minta tolong pada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin, sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada yang mulia zaman Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita nanti kita sampaikan kepada kiamat semoga kita selanjutnya berlaku untuk menyingkat waktu dan juga nanti segera bisa mendampingi anak belajar. Tentang senjata saya di modul 1.4 yaitu budaya positif, materinya ada beberapa. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yaitu perpindahan dari pengajaran yang berpusat pada guru yang dulunya itu guru lebih intens ke dirinya sendiri. Itu yang perbaruan yaitu memusatkan perhatian yang lebih besar pada proses pembelajaran ke anak, yaitu dengan produk yang dihasilkan peserta didik. Jadi harapannya setelah ada budaya positif ini nanti fokus kita yaitu pendidikan lebih berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya disiplin positif menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Karena selama ini dengan saya pertama mengikuti guru penggerak, ya memang ajaran kita ke anak itu memang kurang mengenal gitu. Salah satunya kita membentak ataupun memarahi anak biar menuruti perintah kita. Efeknya ada, cuma anak itu kurang leluasa atau kurang nyaman dengan kondisi itu. Jadi materi kali ini disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran anak intinya, yaitu dengan memberi pengajaran yang nyaman, aman, dan dengan paradigma baru, yaitu mendorong anak lebih bisa mengerti dirinya sendiri. Nanti di akhir pembahasan ada yang namanya kesepakatan atau aturan kelas, nanti dibahas juga. Di situ nanti pokok ajarannya di situ. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga kebebasan, freedom. Yang keempat kesenangan, fun. Yang kelima penguasaan. Yang keempat fun bukan arti terus dipasangnya bukan Bapak Ibu. Karena biasanya dipasangnya tulisannya fun. Ada ya dipasangin itu. Nah biasanya fun karena dengan aneh dengan khusus itu orang senang. Jadi kesenangan itu fun. Yang pertama bertahan hidup. Dalam bertahan hidup itu dilihat segala keinginan yang ingin dipenuhi atau kebutuhannya. Kadang orang tanpa melihat resiko dari perbuatannya kepada orang lain. Biasanya seperti itu. Contoh kalau berlaku di anak-anak, ada anak yang sudah mengerjakan tugas selesai, karena dia nganggur, akhirnya kurang pekerjaan mengganggu temannya. Nah, hal seperti itu biasanya dilakukan tanpa disadari itu mengganggu temannya atau tidak, itu tidak dipikirkan. Harapannya nanti dengan budaya positif, dengan kesepakatan kelas kita bisa membuat budaya positif di sekolah dan juga di kelas. Selanjutnya kasih sayang. Ini hubungannya biasanya dengan latar belakang anak di keluarga. Yang biasanya ditanya senior kita Pak Nardi itu kebanyakan memang anak yang dengan keluarga kurang harmonis, apalagi ikut dengan bahannya Pak Nardi ya. Ikut dengan bahannya itu seolah-olah kurang terkontrol, apalagi dari orang tuanya tidak ada, lingkungannya pun ada masalah, yaitu nanti tambah anak itu sulit diatur. Dengan apa ya nanti ada prosesnya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu dengan keadaan kadang contoh saja yang jauh
Dari ini iqbal yang di kelas 4 itu sangat jelek dan juga bandel gitu. Terus teman-temannya akhirnya nggak mau apa ya, berteman dengan iqbal, dijauhi. Tapi iqbal sendiri juga ada bandel, kemanapun semuanya tetap diikuti walaupun tidak dikenali. Nah itu ada efek. Nanti rencana saya itu nanti masuk di studi atau di penyelesaian masalah pada anak. Rencana saya seperti itu. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Tetap yang namanya manusia apalagi anak itu tidak bisa dikekang. Nah, harapannya dengan paradigma baru pendidikan nanti, pengajaran Bapak Ibu itu lebih menantang atau lebih anak senang dengan pembelajaran tanpa kita takut dengan hukuman atau dengan penghargaan. Biasanya kedua itu, kalau nggak cukup mereka takut, juga dikasih penghargaan, akhirnya mereka merasa digendong atau senang naik menjadi bisa mandiri. Tapi harapannya di sini tidak. Dengan kebebasan kita memberikan materi pembelajaran kepada anak, berawal dari anak sendiri yang mau belajar. Ini yang niatan belajar. Selanjutnya itu ada kesenangan. Yang dimaksud kesenangan itu anak merasa senang saat pembelajaran di luar atau di dalam sekolah. Dengan adanya kesenangan itu nanti anak pasti bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, aman, dan juga sesuai dengan harapannya. Ketiga, penguasaan, power, penguasaan yang artinya itu ingin menguasai semua. Contoh, dalam satu kelas itu kita membuat ranking, itu yang ranking atas pasti senang, ranking bawahnya ingin mengalahkan yang atas. Apalagi yang nggak dapat ranking kadang itu ada rasa frustasi. Ya, bahasa penguasaan seperti itu gitu. Nah, kita perlu memberi gambaran ataupun penjelasan ke anak bahwasanya prestasi itu muncul karena adanya semangat pada diri sendiri. Jadi ada kompetensi yang sehat antar anak. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas, apa yang dikatakan kesepakatan. Ini dirubah saja, cuma lebih ke spesifik lagi, keyakinan kelas, yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Sekolah berkelas itu biasanya dimulai saat tahun ajaran baru. Yang perlu kita lakukan biasanya ibu ataupun bapak senior kita itu ada evaluasi kesepakatan kelas. Kita itu nanti per semester atau mid semester, kalaupun nanti kesepakatan itu tidak dilakukan atau ada yang perlu dirubah, itu direfleksi perubahannya apa, karena apa, terus nanti untuk konkret tidak lanjutnya itu mengenai tidak untuk keaturan guru dan juga anak. Seperti itu. Yakin dengan keyakinan kelas nanti pasti ada perubahan. Diawali dengan tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan ke anak, membuat keyakinan kelas bersama untuk menuju sekolah yang nyaman, aman dan juga berparadigma baru. Selanjutnya, nah begitu ya kita bacakan mau ini. Kita kelihatan udah gitu. Yang ini. Siap. Nah, gitu. Ini disebutnya 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. 1, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada yang namanya guru sebagai teman siswa. Selanjutnya ada pemantau dan juga manajer. Contoh yang pertama itu ini perbuatan guru ya. Perbuatan guru itu menghukum, yaitu menggaji, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu biasa. Karena saya sendiri juga dulu pernah merasakan saat
Kalaupun tapi lagi, kalaupun kerja keras seperti itu kayaknya nggak jadi. Latihan voli nggak tenangan itu dilempar peluit, dilempar sepatu biasa. Kecilan saya itu, akhirnya saya menjadi guru olahraga itu tetap berkesan. Tapi hari ini tidak boleh, Bapak Ibu. Aturan seperti itu tidak boleh. Kemarin dengan BPKB sempat saya tanyakan kenapa dulu dengan aturan ketat, keras, tanpa HAM katakan, tapi anak-anak jadi. Nah, anak-anak jadi tetap disalahkan. Karena apa? Karena anak-anak jadinya itu dengan tekanan, Bapak Ibu. Mereka takut akhirnya berbuat sesuatu. Dengan paradigma baru ini, anak-anak diberi keleluasaan untuk memilih dan juga berpikir, belajar, menjanjikan dirinya sendiri untuk yang bermanfaat. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah itu berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Contoh bahasanya gitu nih, ini kontrol kok anu loh, ini kayak sakit. Bersama cara dianu kembali seperti itu. Pembuat rasa bersalah itu diminta anak tetap akhirnya murung diam, mereka berpikir oke aku bersalah ya. Tapi sekali waktu memang perlu, sekali waktu perlu, tapi tidak terus menerus. Yang selanjutnya sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ayo dikerjakan, mungkin Pak Guru capek-capek pulang sampean, sampean nggak mau mengerjakan, ayo bagaimana ini? Nah, lebih itu pendekatan sebagai teman itu pun kurang bisa diterima dalam pembelajaran budaya positif, tapi jarang-jarang boleh dilakukan. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur, cuma melihat kejadian di sana mulai menjadi seperti ini. Jadi cuma menelaah, setelah ada kejadian dan tahu terus ditelaah. Itu kadang yang kita lakukan di ruang guru, terus dibahas bersama, cuma kurang satu, tidak lanjutnya belum. Anak ini seperti ini, oh ya karena keluarganya memang seperti ini, tapi kita belum bertindak ke tindak lanjut, belum sampai situ. Terus selanjutnya ini terakhir yang harusnya dilakukan sebagai kepala sekolah ataupun bapak ibu guru, itu kontrol diri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti dilanjut ke segitiga institusi aja. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Nanti lebih jelasnya ke slide selanjutnya. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Lebih kompleksnya itu untuk penyelesaian masalah ke anak. Yang pertama tetap dengan pertanyaan oleh ibu, ya, terus langsung anak nakal, anak dablek, bermasalah, gelutan ditangani langsung dimarahi, tidak. Walaupun kadang saya sendiri itu agak naik ya, dalam naik sedikit kalau ada anak sampai apa ya, pukul-pukulan, terus ada korban, ada pelaku, itu biasanya tetap ada efeknya. Itu solusinya kita meredam ya, kita redam dulu diri kita, terus masuk ke sini, ke segitiga institusi. Yang pertama, bahasa pertanyaannya seperti ini, ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita merujuk ke pelaku bahwa tindakannya itu salah dengan pertanyaan apa ini? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi apa ya? Biar anak itu mengeluarkan unek-uneknya kenapa melakukan hal yang salah. Itu yang pertama. Setelah ada jawaban dari anak, kita lanjutkan dengan menanyakan keyakinan perbuatannya itu diyakini salah, biar seperti itu. Tujuannya biar menjadi ulangi lagi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, sebenarnya keyakinan kelas. Jadi nanti sebenarnya kalau membuat keyakinan kelas yang spesifik yang bisa dibaca dengan mudah dan dilakukan dengan aman-nyaman bagi guru dan anak. Pasti anak apa ya, berpikir ya, keyakinan kelas ini nggak boleh seperti ini, saya berbuat seperti ini, aturannya ke situ. Dilanjut,
kembali ke validasi tindakan tadi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak ingin mereka teman-temannya itu mengikutinya, tapi dengan paksaan kadang tidak merasa bersalah. Nah itu kita korek sampai selesai. Termasuk itu kalau sampai yang ingin berteman, kita juga harus nakalan dengan teman, atau nggak bisa diterima. Pertanyaan seperti pertanyaan. Lanjut untuk menanyakan keyakinan yang kedua, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, nanti ada introspeksi diri akhirnya. Kalau saya seperti ini, berarti kedepannya seperti ini. Kan nonton. Kalau saya tidak berbuat seperti ini, kedepannya akan menjadi seperti ini. Membuat pola pikir anak itu berkembang. Terakhir, menstabilkan identitas. Ini penekanan Bapak Ibu Guru dengan pertanyaan juga. Terus kalau seperti ini bagaimana sikapnya? Nah, perbuatan yang sudah dilakukan anak itu salah. Itu kita memancing anak biar mau bertanggung jawab dengan cara minimal menjawab diri. Contoh merebut jajan temannya terus sampai jatuh. Sebisa mungkin kita memancing anak itu biar anak bisa berbicara. Oh ya Bapak, ya Ibu, nanti saya ganti dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Pasti kita seperti itu. Jadi rasa tanggung jawab itu muncul dari diri anak dengan kita bertanya, tanpa kita kadang menekan, kadang memarahi anak. Seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk saya sama seperti yang biasanya, manusia terbaik adalah yang memberi manfaat bagi sesama. Di sini semoga saja bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Umumnya mungkin bagi Bapak Ibu yang mau memberi masukan atau tanya jawab atau ingin bertanya, monggo silakan. Memberi masukan boleh, bertanya boleh, memberi masukan. Terima kasih, saya tambah terima kasih. Monggo. Saya ditanyakan tentang paradigma pembelajaran. Itu mic-nya di sana. Jatuh aja, katanya nggak apa-apa jatuh itu. Kamu terus tanya monggo. Monggo. Tanya jajan ada, jajannya Bu Ewa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji atas waktunya. Saya sendiri juga masih mempelajari mengenai budaya disiplin positif, apalagi perbedaan zaman dahulu, zaman saya sekolah dengan yang sekarang itu berbeda, sangat berbeda. Sekarang kita membentak saja, besok orang tua sudah datang, itu sudah biasa. Kalau sekarang, kalau dulu seperti yang kita dengar dari waktu praktek hari Sabtu itu, kalau dulu saja ditutup aja yang salah itu malah kita gitu loh. Kita waktu orang tua kesalahan pasti ada pada kita. Tapi kalau sekarang itu mendisiplinkan anak itu susah. Apalagi zamannya sudah teknologi, apapun bisa ditiru dengan melihat saja. Sekali pencet, sekali mencari, sekali ketik itu sudah bisa dicari. Nah, kalau menurut jenengan sebagai istilahnya senior saya lah, terutama di sekolah ini, gimana cara mendisiplinkan siswa? Simpel saja, jadi nggak usah yang berlebihan, sekali ngutus langsung mengenang ke anak gitu loh, istilahnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan mengenai budaya disiplin dari materi jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih begitu. Tak kira masukan tapi tanya juga. Terima kasih.
mendisiplinkan anak jelas butuh proses gitu ya. Satu memang kita harus apa ya, kolaborasi atau kerjasama dengan semua guru termasuk ibu kepala sekolah terkait program yang akan kita jalankan. Terus dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu membuat aturan lewat keyakinan kelas, diawali dengan anak-anak membuat aturan sendiri yang kita saksikan, dan aturan itu nanti kita pakai bersama. Dilombakan lagi nanti ada yang namanya budaya positif sekolah, yaitu keyakinan sekolah. Bapak Ibu guru juga terlibat, termasuk kalaupun nanti keterlambatan bagaimana, jam kosong bagaimana, nah itu nanti masuk di keyakinan sekolah. Seperti ibunya hari ini juga yang merangkap, nah itu nanti kan yang masuk keyakinan. Selain kepala sekolah di sini kan juga kepala sekolah di SD Sononan, itu nanti terkait aturan. Sudah waras sih, gini. Selanjutnya setelah keyakinan kelas begitu ada yang namanya pembiasaan. Nah itu yang harusnya kita kolaborasi dengan teman guru, kepala sekolah. Terus selanjutnya kolaborasi dengan wali murid. Karena pembiasaan anak di rumah kita nggak tahu, dan itu nanti tetap ada efeknya di sekolah. Anak bagaimana di rumah itu ngefek bagaimana anak di sekolah, gitu ya. Selain dengan guru, kepala sekolah, dan juga dengan wali murid. Nah harapannya yang jadi kemarin sempat saya masukkan ke Bunda, yaitu dengan paguyuban itu sangat ringan, yaitu memonitor anak terus program sekolah itu sangat nyaman, sangat aman, dan juga ringan kalau itu berjalan. Karena komunikasi itu baru-baru itu berjalan nanti antara wali murid dengan Bapak Ibu guru. Ada masalah komunikasi, apalagi sekarang zamannya ada media sosial, WhatsApp, nanti ada komunikasi yang lebih ringan. Yang ketiga terakhir pembiasaan betul ya. Dengan pembiasaan yang bagus, anak-anak itu tidak terasa bahwasanya mereka itu sudah melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Contoh ada Jumat saya, Jumat bersih, Jumat visi, Jumat religi. Nah harapannya jadi setiap pagi itu anak-anak ada asmaul husna atau bagaimana di depan kelasnya masing-masing, gitu tadi. Itu nanti kita ribetnya di awal, tapi lah sudah jalan, anak itu nanti di luar pun bisa sendiri. Kita ngawasi saja itu sudah jalan, ngawasi sendiri dan berjalan sendiri. Seperti itu, gitu ya. Yang ketiga, tetap ada refleksi atau evaluasi setiap setengah bulan, semester, atau 1 tahun. Program kelas yang kurang itu bagaimana, anak-anak kalaupun yang masih bandel, yang masih belum bisa diatur, belum bisa disiplin, itu harus bagaimana, tetap ada. Termasuk yang kemarin kita di sekolah penggerak itu ada diferensiasi dulu, inklusif. Nah pendidikan inklusif kita sangat mudah, karena inklusif hari ini itu lebih ke cenderung keterbelakangan mental ataupun di fisik. Kita pun cuma ada keterbatasan, kekurangan bisa, keterlambatan, keterlambatan itu sangat mudah kalau bisa dilaksanakan dengan budaya positif itu nanti. Sementara itu betul jawabannya dipuaskan memuaskan apa yang lain menanggung Bapak senior ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Pak Puji. Saya hanya memberi sedikit pandangan atau masukan. Karena di lembaga kita ini banyak sekali permasalahan, utamanya kedisiplinan itu kita tidak menutup mata. Kadang-kadang itu puncaknya itu kelasnya puncaknya itu selama saya di sini itu tetap ini akhirnya nanti kalau di kelasnya gitu. Ya, itu di kelasnya puncaknya.
untuk disiplin lagi di situ. Terus permasalahan yang kita hadapi di kota kita atau satu permasalahan yaitu mengenai siswa yang tampaknya saat ini saya belum selesai masalahnya, itu mengenai maulana. Maulana itu permasalahannya pada waktu pembelajaran pendidikan agama itu saat ini juga belum terrealisasi. Tetap maulananya dan anaknya itu tetap belum ada tindak lanjutnya. Nah, itu untuk PR kita bersama. Terus mau digunakan diselesaikan lewat bagaimana nanti kita untuk bisa sama berbahas lagi. Itu permasalahan kecil sebenarnya, tapi itu membawa dampak yang itu buat anaknya itu pasti mendapat tekanan dari orang tua. Pada waktu hari itu jelas tidak boleh masuk dengan alasan berbagai alasan. Itu nanti kita datangkan anaknya, orang tuanya di sekolah, kita bahas bersama-sama. Itu permasalahan kita. Hanya satu anak yang saya agak kalau ini agama itu bisa bagaimana? Apakah anak itu harus dinaikkan? Karena tidak pernah membuat pembelajaran semacam itu. Betul ya? Itu masukan beberapa kita yang selama saya mengamati. Yang kedua itu Pak Mukusin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nafi. Yang jelas bagaimanapun anak itu tergantung orang tuanya gitu. Kita nggak bisa terus ingin mendidik anak tanpa harus tahu latar belakang atau kondisi orang tuanya, termasuk ekonomi, termasuk permasalahan yang dialami. Untuk nanti mengetok sedikit banyak sudah nanti. Mau nggak mau, kayak saya sering bilang itu anak, walaupun nakal itu nanti sebagai objek ataupun korban. Anak nakal itu jadi korban. Dan nakal sebenarnya kan bukan anak nakal. Gini. Maulana kan bukan anak nakal. Iya, terus. Karena terkorbankan oleh kondisi orang tuanya kan betul. Ini setuju kan nanti mungkin ada apa itu komunikasi lanjutan yang langsung kita lakukan dengan wali murid. Betul betul ya. Ya, saya sudah menjanjikan nanti kalau cepat seperti itu nanti saya akan saya akan tahu gimana rumahnya itu kayak apa. Soalnya Maulana itu tidak masuk tapi orang tuanya ada dia di rumah depan rumahnya. Ada di depan sekolah kan. Satian SD. Oh, gitu siap. Siap. Saya sudah ke teman-teman setelah tanya ternyata tetap tidak masuk, nanti saya janji saya mau bertanya itu kita tunggu saja Oh, siap. Kita lanjut. Mungkin sebelum ke dalamnya lebih baik kamu Bu, yang dekat dengan apa penjual es itu, nah komunikasi dulu. Itu infonya gini Pak Uji katanya, infonya itu menghindari pekerjaan di rumah. Karena bapaknya kan setruk. Baik Maulana. Baik Maulana itu setruk, dan Mbak Putri kan sudah kuat juga. Tanpa menghindar itu, infonya seperti itu. Titan itu nanti sore-sore dia mengejar pekerjaan rumah. Ngapain orang yang sakit itu? Mungkin itu gambarannya. Terima kasih Pak Nafi. Yang jelas komplek sudah bahwasanya bukan menyalahkan ya, sedikit apa itu kita menarik kesimpulan bahwasanya bermasalah di ibunya, kemungkinan di ibunya, terus efeknya di Maulana, termasuk bukan saat agama saja kalau saya tahu itu memang kalaupun ibunya sibuk itu memang nggak dimasukkan, akhirnya anaknya kurang bisa begitu. Iya Bu, siap itu kasihan itu nanti dengan nyata gitu nanti membantu memperbaiki anaknya kan betul begitu. Terima kasih Pak Marti masukannya. Dan juga bukan ada yang lain? Atau dicukupi sekian? Wadim, biasanya tanya Wadim. Terima kasih banyak Bu untuk hari ini. Kilas balik atau refleksinya yaitu budaya positif itu nanti
diawali dari diri kita sendiri, yaitu seorang pendidik. Bagaimana kita mengekspresikan apa itu pembelajaran di kelas itu tidak lepas dari diri kita itu memahami materi yang akan disampaikan, dan juga mungkin ada sesuatu di rumah, karena selain sebagai guru kita pun sebagai bagian dari rumah kita, keluarga kita, dan juga sebagian dari lingkungan. Tentu saja Agustus yang harusnya kita sudah mulai pembelajaran karena ya terakhir hari ulang tahun Indonesia, yang mau nggak mau kita memperingati. Ya anak-anak sebagai yang mau belajar ya ikut kegiatan, ya akhirnya kita pending, tapi ya seperti itulah pendidikan. Oke. Terima kasih. Ada yang kurang bagian mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.